Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat, Ibu Putu Novi Anisya Dewi SEMAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi internasional. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer dalam Penghindaran Pajak. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Diantari dengan NIM 2217051170 dari kelas 6E Konsentrasi Akuntansi Keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi internasional dan bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif isi artikel ilmiah yang berjudul Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer dalam Penghindaran Pajak. Melalui presentasi ini akan disampaikan ulasan mendalam mengenai isu, metode, hasil, serta implikasi dari praktik harga transfer sebagai salah satu strategi penghindaran pajak di Indonesia. Topik yang saya pilih adalah harga transfer, atau dikenal juga sebagai transfer pricing. Secara garis besar, harga transfer atau transfer pricing ini merujuk pada penetapan harga transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Dalam artikel berjudul Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer dalam Penghindaran Pajak yang telah saya review, dijelaskan bahwa praktik ini sering digunakan oleh perusahaan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah sebagai strategi penghindaran pajak. Penelitian ini secara khusus menganalisis perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020 dan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka melakukan praktik transfer pricing dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar wajar. Praktik ini berdampak langsung terhadap laba kena pajak dan beban pajak perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak negara. Fenomena pada penelitian ini adalah praktik transfer pricing, yang menjadi sorotan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan Tax Justice New York tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun akibat transfer pricing. Angka ini mengindikasikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Artikel yang saya review berjudul Penerapan Praktik Harga Transfer dalam Penghindaran Pajak. Ada pula beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang terutang, yaitu dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu transfer pricing. Transfer pricing diartikan sebagai penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset yang tidak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam satu perusahaan maupun antar entitas dalam satu grup usaha. Teori yang ketiga yaitu prinsip kewajaran harga transfer. Terdapat beberapa prinsip kewajaran harga transfer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pertama, prinsip arm's length, di mana prinsip ini menyatakan bahwa harga transfer seharusnya setara dengan harga yang berlaku dalam transaksi antara pihak yang independen. Kemudian ada prinsip perbandingan, di mana prinsip perbandingan ini menekankan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan atau hubungan istimewa itu harus dapat dibandingkan dengan transaksi antara pihak independen. Kemudian, analisis fungsional. Nah, analisis fungsional diperlukan untuk menetapkan alokasi fungsi
aset, dan risiko di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Teori yang keempat atau yang terakhir yaitu penentuan harga transfer, di mana dalam penentuan harga transfer ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah Comfortable Uncrolled Price atau CUP method, di mana ini membandingkan harga transfer dengan transaksi serupa pihak independen, namun memerlukan data transaksi yang sulit ditemukan. Kemudian cost plus method, di mana pada metode ini akan menambahkan biaya dengan margin laba yang wajar, bergantung pada informasi biaya dan margin laba pasar yang bervariasi sesuai dengan jenis transaksi. Selanjutnya ada resale price method, yang mengalihkan harga beli dengan margin laba yang wajar. Di mana ini memerlukan informasi harga beli dan margin laba pasar yang bervariasi sesuai dengan jenis transaksi. Selanjutnya, profit split method. Ini membagi laba transaksi antara pihak yang berhubungan istimewa berdasarkan alokasi fungsi, aset, dan risiko yang dapat bersifat subjektif dan kompleks. Selanjutnya, transactional net margin method, di mana dalam metode ini akan membandingkan margin laba bersih transaksi antara pihak yang berhubungan istimewa dan pihak independen, bergantung pada informasi margin laba bersih pasar yang bervariasi sesuai dengan jenis transaksi. Penelitian ini menerapkan metode literatur review yang melibatkan pengumpulan, evaluasi kritis, integrasi, dan penyajian temuan penelitian terhadap pertanyaan atau topik yang menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi praktik transfer pricing dalam upaya penghindaran pajak di Indonesia dengan penggunaan data seperti informasi dan laporan keuangan yang relevan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Metode Systematic Literature Review atau SLR diterapkan dalam penggunaan literatur review melalui tahapan menetapkan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, metode pencarian sumber informasi, penyaringan, penilaian, ekstraksi, analisis, sintesis, penyajian, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penerapan praktik transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu terlibat dalam praktik transfer pricing dengan berbagai pendekatan. Berdasarkan tabel yang ditampilkan di PPT, itu terlihat bahwa adanya perbedaan antara harga transfer yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dengan harga pasar wajar yang dihitung melalui metode penentuan harga transfer. Nah, perbedaan ini mengindikasikan kemungkinan praktik transfer pricing, yang dimana praktik ini dapat berupa overpricing atau underpricing, tergantung pada arah perbedaan antara harga transfer dan harga pasar wajarnya. Secara khusus, perusahaan A dan C itu terindikasi melakukan overpricing, sementara perusahaan B dan D itu terlihat melakukan underpricing. Sebaliknya, perusahaan E itu terlihat tidak terlibat dalam praktik transfer pricing, karena harga transfer yang dilaporkan sejalan dengan harga pasar wajar yang dihitung menggunakan metode-metode penentuan harga transfer. Nah, penetapan harga transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari internal maupun eksternal. Nah, praktik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laba kena pajak, beban pajak, dan juga penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan juga pengawasan yang ketat terhadap praktik transfer pricing di Indonesia. Selanjutnya, dampak praktik transfer pricing terhadap laba kena pajak dan beban pajak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari hasil analisis tabel yang ditampilkan pada PPT,
itu tampak perbedaan antara laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkan oleh perusahaan dengan besaran yang seharusnya dibayarkan jika mereka tidak terlibat dalam praktik transfer pricing. Nah, ketidaksesuaian ini mencerminkan potensi upaya penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Penghindaran pajak ini merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah meskipun dalam konteks etika hal tersebut dapat menjadi kontroversial. Nah, analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan A dan C itu terlibat dalam overpricing, sementara perusahaan B dan D itu mengadopsi strategi underpricing. Sebaliknya, perusahaan E itu terlihat tidak terlibat dalam praktik transfer pricing karena laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkan sejalan dengan besaran yang seharusnya dibayarkan. Nah, dampak dari praktik transfer pricing yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak menguntungkan penerimaan pajak negara, mengingat terjadinya penurunan jumlah pajak yang semestinya dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di BEI ini memiliki dampak yang signifikan pada laba kena pajak dan beban pajak mereka. Nah, strategi transfer pricing mampu mempengaruhi kedua elemen ini dengan cara memanipulasi perpindahan laba atau rugi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah ataupun sebaliknya. Nah, selain itu, praktik transfer pricing juga menunjukkan tanda-tanda upaya penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi merugikan penerimaan pajak. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu melakukan praktik transfer pricing dengan berbagai cara, seperti menetapkan harga transfer yang lebih tinggi atau lebih rendah dari uh, harga pasar wajar atau dengan melakukan transaksi yang tidak wajar, seperti transaksi fiktif atau transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis yang jelas. Nah, praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap laba kena pajak, beban pajak, dan juga penerimaan pajak negara. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga referensi bagi berbagai pihak terkait seperti pemerintah, otoritas pajak, wajib pajak, dan masyarakat dalam memutuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan serta pengawasan terhadap praktik transfer pricing di Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari artikel penelitian. Nah, di mana kelebihan pada artikel ini yaitu topik yang diangkat itu sangat relevan dan juga aktual, kemudian menggunakan pendekatan literatur yang sistematis, menjelaskan metode OECD secara lengkap dan jelas, kemudian menyajikan contoh data secara praktis. Nah, ada pula kekurangan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder dan tidak melibatkan data primer. Dan juga artikel ini tidak membahas secara spesifik sektor atau jenis industri yang paling rentan terhadap praktik transfer pricing. Berdasarkan pembahasan terhadap artikel ini, dapat disimpulkan bahwa praktik transfer pricing itu menjadi salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, namun berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak. Nah, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020 itu menerapkan transfer pricing melalui penetapan harga yang tidak wajar, baik itu overpricing maupun underpricing. Nah, dengan menggunakan metode sistematik literatur review dan 5 pendekatan penentuan harga transfer, artikel ini memberikan gambaran mengenai pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat atas transaksi antar pihak berelasi. Nah, oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai transfer pricing itu sangat penting, baik bagi otoritas pajak, pelaku usaha, maupun masyarakat umum guna mendorong sistem perpajakan yang lebih adil dan juga transparan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.